Dewa Obat Terkuat. Bab 183. Ledakan. Terdengar suara keras, dan pintu mobil ditendang dan penyok. Nansanshi menjadi pucat karena ketakutan dan buru-buru berteriak, "Pergi! Pergi!" Pengemudinya juga terlalu takut untuk peduli. Dia menekan pedal gas hingga ke bawah dan bergegas keluar seperti orang gila. Di belakangnya, Nansanshi melihat melalui jendela belakang keempat tuan, masih membunuh orang-orang itu seperti ayam. Hampir setengah dari ratusan orang tewas saat ini. Mereka baru saja tiba di rumah Fang kurang dari 10 menit yang lalu. Bagaimana ini mungkin? Bibir Nansanshi bergerak, dan dia telah lama kehilangan ketenangan dan ketenangan sebelumnya. Dia merasa tangannya gemetar dan dia tidak bisa mengendalikannya apapun yang terjadi. Bagaimana? Ini benar-benar berbeda dari perkiraannya. Dia pikir dia bisa dengan mudah menghancurkan keluarga Fang dan mendapatkan apa yang dia inginkan, tapi sekarang, dia melarikan diri untuk hidupnya. Empat tuan di belakangnya tidak mengejar mereka, dan pandangan mereka semakin menjauh, tapi Nansanshi sepertinya masih bisa melihat darah berceceran ketika leher anak buahnya disayat, dan ekspresi ngeri di wajah mereka. "Tuan Nan, mau kemana sekarang? Kembali ke ibu kota provinsi." Sopir itu berteriak, suaranya bergetar. Sepanjang hidupnya, dia belum pernah melihat adegan berdarah seperti itu. Meskipun dia telah berada di lingkaran bawah tanah selama bertahun-tahun, dia menganggap dirinya orang yang kejam, tapi membunuh orang seperti ini. Bagaimana dia belum pernah melihatnya sebelumnya? Pertemuan. Nansanshi hendak kembali ke ibu kota provinsi ketika tiba-tiba, mobil bergetar hebat dan sebuah mobil menabraknya. Ledakan. Terdengar ledakan keras, dan Nansanshi terjatuh di dalam mobil, kepalanya terbentur kaca dan menjerit kesakitan. Mobil itu hampir terguling. "Tuan Nan, ada penyergapan. Ada penyergapan." Di belakang mereka, beberapa mobil bergegas keluar dari jalan lain dan melakukan pengejaran. Kepala pengemudinya berdarah, namun tetap tidak berani berhenti. "Apa yang harus kita lakukan? Presiden Nan, apa yang harus kita lakukan?" Hanya ada 2 orang di dalam mobil. Jika mereka tertangkap, mereka pasti akan mati. Orang-orang di belakangnya sangat gila sehingga mereka akan menyergap di sini. Mereka sudah memperhitungkan bahwa Nansanshi akan lari kembali ke ibu kota provinsi dan memblokirnya di sini. "Tuan Nan, kita tidak bisa meninggalkan kota sekarang." Pengemudi terus berbelok dan mengubah arah, tetapi orang-orang datang dari segala arah, berniat meninggalkan kehidupan mereka di angkasa. Nansanshi akhirnya mengambil sesuatu untuk memperbaiki tubuhnya. Mobil bergetar hebat dan melemparkannya keluar lagi. Dahinya membentur pilar pintu, dan dia langsung berlumuran darah. "Ah!" Ia berteriak, akhirnya berdiri, segera memasang sabuk pengaman, dan menoleh ke jendela belakang. Brengsek. Dia tidak menyangka Fang Hu akan memimpin seseorang untuk menyergapnya. Sekarang tampaknya orang-orang besar lainnya tidak akan pernah berpikir untuk meninggalkan Tianhai. Jalan keluar kota pasti diblokir oleh keluarga Fang. Keluarga Fang sangat kejam. Tidak ada yang elegan dari wajah Nansanshi. Separuh wajahnya berlumuran darah, dan dia terlihat sangat garang. Tapi tidak peduli apakah dia anggun atau ganas saat ini, begitu dia ditangkap oleh orang-orang di belakangnya, dia pasti akan mati di sini hari ini. Pengemudi itu terus menghindari pengejaran, tetapi dia tidak bisa melarikan diri bagaimanapun caranya. Saat dia melaju di jalanan Tianhai pada larut malam, hanya masalah waktu sebelum dia menyusul. Selesai, semuanya sudah selesai. Saat ini bukan karena keluarga Fang dihancurkan, tetapi mereka semua terjebak dalam perangkap keluarga Fang. Tidak ada yang tahu bahwa keempat tuan itu akan sangat menakutkan. Nansanshi benar-benar panik. Jika Anda tidak bisa keluar kota, kemana lagi Anda bisa pergi di Tianhai ini? Di mana lagi saya bisa menyelamatkan hidup saya? Tiba-tiba, sebuah cahaya muncul di kepalanya, dan dia berteriak, "Pergi ke dinasti. Pergi ke dinasti. Yang Rong pasti punya cara. Dia bisa menyelamatkan kita. Cepat pergi." Bum bum bum. Pengemudi menginjak pedal gas hingga ke bawah, seolah-olah baru saja masuk ke tangki bahan bakar. Mesinnya menderu-deru seperti binatang buas. Untuk pertama kalinya, ia merasa ketika membeli mobil, Anda harus membeli mobil dengan perpindahan besar dan kekuatan yang baik. Dengan cara ini, Anda akan memiliki lebih banyak peluang saat melarikan diri. Di belakangnya, beberapa mobil mengejarnya. Fang Hu sedang duduk di mobil terdepan. Dia tidak bisa menahan cibiran saat melihat Nansanshi panik. "Tidakkah menurutmu keluarga Fang kita mudah dihancurkan? Kamu harus datang." Fang Hu menatap mobil Nansanshi,
lalu menoleh ke orang-orang di sekitarnya, apakah kamu sudah menangkap orang lain? 3 di antaranya telah ditangkap, tapi 2 lainnya melawan dan dibunuh oleh rakyat kita. Anak buahnya juga sama kejamnya. Sungguh hal yang mengasyikkan bisa membunuh para bos di kota provinsi. Para bos di kota provinsi yang begitu tinggi setidaknya 10 menit yang lalu dan berpikir mereka dapat dengan mudah menghancurkan keluarga Fang sedang berlutut di depan mereka. Saat ini, memohon belas kasihan di hadapanku. Nan Sanshi di depanku tidak akan bisa segera melarikan diri. Baiklah, kejar mobil di depan dan bunuh dia. Fang Hu memerintahkan dengan dingin. Setelah malam ini, tidak akan ada lagi masalah dengan kepemilikan lingkaran bawah tanah Tianhai. Keluarga Fangnya adalah raja lingkaran bawah tanah Tianhai, dan tidak ada yang berani memprovokasi dia lagi. Beberapa mobil melaju kencang, mengejar mobil Nan Sanshi, hingga menuju istana kekaisaran. Dan saat itu, dalam dinasti, di dalam kotak, Ye Xihan menyaksikan skor akhir pertandingan ditetapkan menjadi 3-2, dan sangat marah hingga dia melemparkan bantalnya ke tanah. Bagaimana kejadiannya? Bagaimana menurutmu hal itu terjadi? Mengecewakan sekali. Suasana hatinya sedang buruk, cemberut, dan kesal. Lin Yi masih terbaring di sofa, memejamkan mata dan tertidur. Mendengar suara keluhan Ye Xihan, dia perlahan membuka matanya. Ah, sudah selesai. Kalau begitu kita harus kembali. Kakakmu akan khawatir kalau sudah terlambat. Adikku, kamu adalah adikku dalam segala hal, dan aku belum pernah melihatmu jatuh cinta pada adikku. Ye Xihan berkata tidak puas. Mengapa kamu begitu banyak mendengarkan dia? Lin Yi meliriknya dan terlalu malas untuk memperhatikan, dia berdiri dan memutar lehernya. Tulang dan persendiannya mengeluarkan bunyi klik, seolah-olah mesin yang sudah lama tidak dinyalakan tidak cukup dilumasi. Dia keluar dari kotak. Ye Xihan mendengus dan hanya bisa mengikutinya. Bagaimana kalau kita kembali setelah makan camilan larut malam? Yang Rong tersenyum dan berkata, aku akan membiarkan dapur membuatkannya. Baiklah. Ye Xihan hendak mengangguk setuju, tetapi ketika dia melihat Lin Yi menggelengkan kepalanya, dia hanya bisa mengangkat bahu. Tuan Yang, lupakan saja, lain kali, ini sudah terlambat. Kakakku akan memarahimu ketika kamu kembali. Hei, ada yang begitu penakut sampai-sampai dia tidak berani menyalahkannya, ya. Saat dia mengatakan ini, dia dengan sengaja melirik Lin Yi, seolah-olah sengaja memprovokasi Lin Yi, tetapi Lin Yi mengabaikannya sama sekali dan sepertinya tidak mendengarkannya. Kembali. Lin Yi membawa Ye Xihan keluar, dan Yang Rong mengantar mereka pergi. Begitu saya sampai di depan pintu, saya melihat sebuah mobil bergegas menuju tempat parkir dinasti. Sebelum mobil itu berhenti, seseorang membuka pintu dan meluncur keluar. Tolong, itu Nan Sanshi. Saat dia melihat Yang Rong, rasanya seperti melihat sedotan penyelamat. Dia hampir menangis, Tuan Yang, selamatkan aku. Selamatkan aku secepatnya. Tidak ada jejak ketenangan dan ketenangan di wajah Nan Sanshi, apalagi sikapnya yang anggun dan sopan saat ini, dia hanyalah seekor anjing berduka yang bisa kehilangan nyawanya kapan saja. Di belakangnya, beberapa lampu mobil menyala, Lin Yi mengangkat kepalanya dan melirik, 4 atau 5 mobil mengejarnya. Mobil berhenti, dan Fang Hu keluar. Bab 184. Berhenti. Fang Hu berteriak, kamu tidak dapat melarikan diri hari ini. Saat dia berjalan, dia menarik pengemudi Nan Sanshi keluar dari mobil dan menginjaknya. Tuan Nan, kemana lagi Anda ingin melarikan diri? Dia melirik Nan Sanshi. Dia tidak akan membiarkan bebek itu terbang setelah dia mendapatkannya. Tolong aku. Nan Sanshi naik ke Yang Rong, menggelengkan kepalanya dan berdoa, selamatkan aku. Yang Rong tidak bereaksi sama sekali, ekspresinya begitu tenang hingga Nan Sanshi merasa jantungnya berdetak kencang. Saya hanya seorang pengusaha, bagaimana saya bisa menyelamatkan Anda? Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya, maaf, Tuan Nan, Anda salah orang. Tuan Yang. Jakun Nan Sanshi tergelincir, dia tahu ini adalah kesempatan terakhirnya. Jika Yang Rong menolak menyelamatkannya, dia pasti akan mati hari ini. Pada saat ini, dia memahami bahwa lingkaran bawah tanah Tianhai sedang dalam kekacauan, dan orang-orang besar itu sekarat dan menghilang, tetapi Yang Rong masih berdiri, dan dia pasti memiliki kekuatan absolut. Dia pasti bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Yang Rong, jangan ikut campur dalam urusan orang lain. Fang Hu melirik Yang Rong dan sedikit menyipitkan matanya, kamu tidak bisa menyelamatkannya. Wajahnya penuh dengan penghinaan. Belum lagi Yang Rong, bahkan Raja Surga pun tidak akan bisa menyelamatkan Nan Sanshi hari ini. Hari ini,
keluarga Fang akan membersihkan semua orang yang menghalangi jalan. Jika Yang Rong juga menghalangi mereka, mereka juga akan disingkirkan. Yang Rong melirik Fang Hu dan tersenyum tipis. Kedengarannya tidak bagus jika kamu berbicara seperti itu, saudara Fang Hu. Nada suaranya tenang. Berhentilah bicara omong kosong padaku. Fang Hu berteriak, serahkan orang itu. Atau, malam ini, aku akan menghancurkan dinasti itu juga. Mendengar ini, wajah Yang Rong perlahan menjadi gelap. Seseorang mengetuk pintu dan mengucapkan kata-kata kasar. Jika dia tidak menjawab, itu tidak hanya akan memalukan baginya, tetapi juga bagi wajah Lin Yi. Dia melirik Fang Hu dan bersenandung, kamu ingin menghancurkan dinastiku. Setelah mengatakan itu, dia menoleh lagi dan menatap Nan Sanshi. Tuan Nan, apakah Anda mendengar itu? Jika saya menyelamatkan Anda, dia akan menghancurkan dinasti. Akan sangat sulit bagi saya untuk menanganinya. Ketika Nan Sanshi mendengar ini, hatinya tiba-tiba tergerak. Yang Rong berkata itu sulit, bukan tidak mungkin. Apa yang kamu inginkan? Dia langsung berkata, selama aku memilikinya, aku akan memberikannya padamu. Aku hanya ingin hidup. Itu tergantung pada Tuan Nan, menurutnya apa nilai hidupnya. Yang Rong berkata dengan enteng. Nan Sanshi mengertakkan gigi, apakah saya akan mengembalikan semua properti yang saya beli dari Anda kepada Anda? Aku tidak akan bermain-main dengan hal-hal kotor itu lagi. Yang Rong menggelengkan kepalanya. Semua perusahaan sah yang saya peroleh di Tianhai akan diberikan kepada Anda. Nan Sanshi segera berkata. Dia tahu Yang Rong tidak lagi terlibat dalam lingkaran bawah tanah dan tidak ingin terlibat dalam bisnis abu-abu itu. Tapi Yang Rong tidak berbicara, hanya menatapnya sambil tersenyum. Dan di ibu kota provinsi kita, saya akan memberi Anda 3 lokasi utama. Bagaimana dengan itu? Ini adalah jumlah maksimal yang bisa dia berikan. Tuan Nan, hidupmu tidak sebaik hal-hal eksternal ini. Yang Rong tertawa. Tuan Yang. Nan Sanshi gemetar, mengetahui Yang Rong berbicara seperti singa saat ini, kami berteman. Kalau bicara bisnis, mari kita bicara tentang bisnis, bukan perasaan. Yang Rong menggelengkan kepalanya, sudah kubilang, jangan serakah saat kamu datang ke Tianhai untuk berbisnis. Nasihat ini saja sangat berharga, tapi kamu tidak mendengarkan. Bagus. Nan Sanshi tidak menyangka bahwa setelah dia menghitung dalam waktu yang lama, dia akhirnya melakukannya untuk Yang Rong. Semua urusan sah saya di ibu kota provinsi akan diberikan kepada Anda. Saat itulah Yang Rong tertawa. Tawar-menawar ini hampir tidak bisa diterima. Dia melangkah ke samping dan melirik Nan Sanshi, Tuan Nan, tolong ada teh di dalam. Seolah dia telah diselamatkan, Nan Sanshi berlari masuk. Berhenti. Fang Hu segera berteriak, tapi Nan Sanshi tidak peduli, dia berlari lebih cepat dan segera masuk. Melihat ini, wajah Fang Hu menjadi gelap. Dia memandang Yang Rong dan melambai, dan puluhan orang di belakangnya segera mengepung gerbang kekaisaran. Yang Rong, sepertinya kamu tidak ingin melihat matahari besok. Dia memasang wajah tegas dan berkata tanpa sopan santun, pada akhirnya aku ingin berurusan denganmu, tapi sekarang sepertinya kamu ingin mati lebih awal. Serahkan Nan Sanshi, dan mungkin aku akan membuat kematianmu tidak terlalu menyakitkan. Yang Rong tersenyum. Selama bertahun-tahun, dia belum pernah mendengar kata-kata kejam apapun, dan kata-kata seperti itu tidak lagi membuatnya takut. Belum lagi, Lin Yi sedang berdiri di sampingnya saat ini. Dia tidak pernah begitu percaya diri seperti sekarang ini. Saudara Fang Hu, kamu harus penyayang dan penyayang. Jika kamu meninggalkan secercah harapan dalam hidupmu, kamu juga meninggalkan jalan keluar untuk dirimu sendiri. Persetan dengan ibumu. Fang Hu berteriak dengan marah, berhentilah memberitahuku kata-kata tidak berguna ini, aku hanya bertanya padamu, maukah kamu menyerahkanku? Yang Rong menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang bisa kami lakukan. Kami masih harus berbisnis. Kami memiliki keluarga besar yang harus dinafkahi. Saya harap saudara Fang Hu bisa mengerti. Aku mengerti keparatmu. Melihat Fang Hu menyapa ibunya berulang kali, mengumpat dan mengumpat, wajah Yang Rong menjadi gelap gulita. Begitu dia mengangkat tangannya, Xiao Dao dan yang lainnya berjalan keluar di belakangnya. Orang-orang ini menyebabkan masalah dan mempengaruhi bisnis kita. Keluarkan mereka. Xiao Dao dan yang lainnya, seperti serigala ganas, bergegas keluar dalam sekejap. Fang Hu tidak menyangka Yang Rong dan yang lainnya berani mengambil tindakan terlebih dahulu, dan segera berteriak, bunuh mereka. Orang-orang dari kedua sisi dengan cepat bertabrakan. Ledakan. Xiao Dao memimpin dan sangat cepat.
Bagaimana dia bisa mempermalukan dirinya sendiri di depan Lin Yi? Pukul dengan keras dengan satu pukulan, itu sangat kuat hingga memukulnya dengan keras. Cepat. Mengizinkan. Kejam. Orang di sisi lain bahkan tidak mengangkat tangannya, dan terlempar keluar. Dia berguling beberapa kali di tanah dan berteriak dengan sedih. Fang Hu melihat wajahnya tenggelam. Tinju yang menakutkan. Xiao Dao sangat gembira hingga dia menggeram, bajingan ini milikku. Mimpi itu milikku. Jangan merampokku, kami milikku. Sama seperti memperebutkan mangsa, Xiao Dao dan yang lainnya menjadi semakin gila. Kegembiraan di mata mereka membuat orang-orang Fang Hu tidak bisa menahan rasa takut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa suatu saat mereka akan menjadi mangsa dan diperebutkan serta dirobohkan. Ledakan, ledakan, ledakan. Namun, dalam waktu singkat, lusinan orang yang dibawa oleh Fang Hu jatuh ke tanah, masing-masing membungkuk seperti udang berkaki lunak yang menyakitkan, dan tidak ada yang bisa berdiri. Wajah Fang Hu jelek, dan dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar saat dia dikelilingi oleh Xiao Dao dan yang lainnya. Yang Rong. Dia mencibir, kamu berani membunuhku. Saudara Fang Hu mengatakan sesuatu yang serius. Yang Rong tersenyum dan berkata, saya seorang pengusaha yang serius dan saya tidak melakukan kekerasan. Jiang Hu, ini bukan tentang perkelahian dan pembunuhan, ini tentang hubungan antar manusia. Saudara Fang Hu, mengapa kamu tidak mengerti setelah kamu hidup begitu lama? Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba menoleh dan menatap Lin Yi dengan hormat di wajahnya. Tuan Lin, apakah saya benar? Lin Yi hanya menonton dari awal sampai akhir. Dia tidak perlu mengambil tindakan terhadap orang sekecil itu. Ye Xihan, yang berdiri di sampingnya, tercengang. Dia tidak menyangka Xiao Dao dan orang lain yang telah berlatih di halaman belakang rumahnya begitu kuat. Tidak terlalu. Lin Yi berkata dengan tenang, dia melirik ke arah Fang Hu, jika kamu menemukan sampah, kamu masih harus membersihkannya ketika waktunya tiba. Ini untuk menghilangkan kerugian bagi masyarakat. Bersambung.